Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan jabatan atau deskripsi atau job description pada guru-guru yang ada di MI Muhammadiyah 1 Pare. Yang pertama, yang mulai dari pertama ada Bapak Agung Pujihartoyo, SP MPDI dengan jabatan Majelis Dikdasmen PCM Pare. Deskripsi tugasnya ialah beliau mempunyai tugas yang mengusulkan pendirian dan pembaruan sekolah pada pimpinan wilayah Muhammadiyah dengan persetujuan dan atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah. Yang kedua, tugas beliau ialah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, tugas beliau ialah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala SD, MI, SMP, MTS atau SMP dan bentuk lain yang sederajat kepada pimpinan daerah Muhammadiyah. Kemudian yang kedua ada Ibu Eri Nur Rahim, SP SPDI, SP SPD Epkes, yaitu jabatan kepala sekolah dengan tugas memeriksa daftar hadir guru dengan teknis kependidikan dan tenaga tata usaha. Mengatasi hambatan-hambatan yang kedua, mengatasi hambatan-hambatan terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar. Dan tugas yang ketiga ada memeriksa segala sesuatu menjelang sekolah usai. Kemudian yang ketiga ada Ibu Ermayanti AMD, yaitu bendahara sekolah MI Muhammadiyah 1 Pare, yang mempunyai tugas membuat buku kas umum. Yang kedua, kemudian tugas bendahara yang selanjutnya membuat usulan kenaikan gaji. Dan yang ketiga ada membuat program kerja administrasi keuangan. Kemudian yang keempat ada Ibnu Khalid ST SPD, yaitu wakil kepala madrasah 1, dengan tugasnya yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengolahan akademik kurikulum. Yang kedua, tugasnya ialah melaksanakan tanggung jawab sebagai pembantu kepala kepala madrasah dalam pengolahan sarana dan prasarana. Kemudian ada Ibu Ari Handayani SSI SPD, wakil kepala madrasah 2. Tugasnya beliau ialah sama dengan wakil kepala madrasah 1. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Nugroho Tria Hadi Putra SPD, yaitu dengan jabatan manajemen masjid. Dengan tugasnya yakni yang pertama melaksanakan fungsi manajemen masjid secara optimal. Yang kedua, tugasnya ialah membuat perencanaan program kerja masjid yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada Bapak Erwanto Susanto SPD yang ada di bidang Sarpras. Kemudian tugas beliau ialah merencana dan mengatur tata letak dan penambahan gedung sekolah dan kelengkapan lain yang dibutuhkan madrasah sesuai ketentuan. Kemudian ada Bapak Mustain MPD di bidang RTA atau Mudir. Nah, tugas beliau ialah melaksanakan proses KBM secara efektif dan efisien, melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan, mengatur hubungan antara sekolah dengan masyarakat dan instansi. RTA ini kepanjangan dari rumah tahfidz. Jadi bidang RTA ini murid-muridnya itu dari panti asuhan yang bernama Rumah Tahfidz Kemudian ada Bapak Sahana Yuda SS SPD di bidang studi, yang tugasnya ialah menyusun bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan serta guru dan tenaga kependidikan madrasah. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Andri Sulistyo, yaitu koordinator kebersihan, yang tugasnya
Yang pertama, mengatur dan memastikan dilakukannya kegiatan kebersihan secara rutin. Yang kedua, mengkoordinasikan tim kebersihan dalam menjalankan tugas sesuai jadwal. Kemudian ada Ibu Agnia Sofwahayati, koordinator RTA, mengkondisikan siswa program tahfidz. Kedua, menjaga ketertiban program tahfidz siswa. Kemudian ada Bapak Jadianto SPD, yaitu yang berjabatan di tata usaha, dengan tugasnya yakni penyusunan program kerja tata usaha madrasah, pengelolaan keuangan madrasah, dan pengurus administrasi ketenagaan dan siswa. Kemudian ada Ibu Mufidah Ningtyas, yaitu yang berada di IT, website dan medsos. Yang pertama, tugas beliau ialah mengelola konten sekolah, membuat pamflet PPDB atau lomba dan sejenisnya, membantu tim pemasaran atau promosi. Kemudian yang selanjutnya ada Ibu Rizky Safitri Widyarini, SPDI, yang jabatannya ada di majalah MIP, mengelola program majalah di sekolah. Kemudian ada Bapak Saiful Arif SPD, yang berada di MIM Sapamart. MIM Sapamart ini sebuah koperasi yang berada di dalam MI Muhammadiyah Satu Pare, dengan tugas beliau yang mengelola operasional koperasi dan keuangan di koperasi sekolah dan MIM Sapamart. Kemudian ada Bapak Miftahul Fanani, SPD, KSPPS Sakinah, mengelola KPPS Sakinah. Kemudian ada Ibu Adin Maulidia N, MPDI, yang jabatannya di bidang kurikulum, yang bertugaskan yang pertama menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Yang kedua, mengatur pelaksanaan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Yang keempat, mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan, dan laporan kemajuan belajar siswa, serta pembagian rapot dan ijazah. Kemudian ada Ibu Siti Laili Komariah, SHI, SPD, yang jabatannya di bidang Ismuba, dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program madrasah yang berkaitan dengan karakter siswa, pembelajaran PTAQ, dan materi hafalan, serta bertanggung jawab pada program tahfidz madrasah. Kemudian ada Bapak Nurul Huda, SPD, yaitu yang berada di bidang kesiswaan, dengan tugasnya mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengatur dan mengkoordinasi pelaksanaan 7K, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kepramukaan, kesehatan, dan kerindangan. Mengatur program pesantren kilat. Kemudian ada Ibu Erni Nur Indah L, SSI, SPD, koordinator tahfidz, yang dengan tugasnya menyusun rencana program tahfidz yang sesuai dengan kemampuan siswa, termasuk target hafalan, metode yang digunakan, dan alokasi waktu. Kemudian menyusun jadwal kegiatan tahfidz yang terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar lainnya. Membagi tugas kepada guru tahfidz, memberikan arahan, dan memastikan adanya komunikasi yang baik antar guru. Kemudian ada Ibu Inni Hidayatul U, SPSI, yang berada di bimbingan konseling, dengan tugasnya yakni penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan konseling. Yang kedua, koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga ada memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar. Kemudian ada Ibu Hayati Dama Fitri H, SPD, MCE, koordinator LCP. LCP ini kelas unggulan, yang artinya Language Class Program. Dengan tugasnya mengelola dan melaksanakan program LCP yang telah disusun, menghubungkan manajemen madrasah dengan para guru di
program LCP. Kemudian ada Ibu Afrilia Rahmawati SPDI, Koordinator BTAKI dan BTI. Koordinator BTAKI dan BTI ada Ibu Afrilia SPDI Rahmawati Mudawamah dan Ibu Wida Anggun Sasangka SPD dengan tugasnya yakni menyusun rencana pembelajaran BTAKI yang terintegrasi dan sesuai dengan kurikulum, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan BTAKI agar tidak bertabrakan dengan mata pelajaran lain, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yakni ada Al-Quran, buku panduan, dan alat peraga. Kemudian ada Ibu Sairi Tiarahmawati SPD, Koordinator Pembinaan Olimpiade, dengan tugasnya menyusun program pembinaan, jadwal latihan, dan seleksi peserta, melakukan proses seleksi siswa yang akan mewakili sekolah, mendampingi siswa selama proses persiapan dan pelaksanaan Olimpiade. Kemudian ada Ibu Fitrotudinia SPDI dengan yang berada pada koordinator ekstrakurikuler dengan tugasnya yakni mengatur dan mengkoordinasi program ekstrakurikuler di sekolah dengan koordinator bidangnya. Kemudian ada Ibu Naswa Alfianda Putri Nabila yang berada di UKS dengan tugasnya mengatur program kesehatan sekolah, melakukan pembinaan terhadap dokter kecil, melakukan koordinasi dengan Balai Kesehatan Ibu dan Anak BKIA yang berada di BKIA Siti Fatimah Pare. Kemudian Bapak Arir Maulana SPD, Koordinator Pasolatan, yang dengan tugasnya mengawasi pelaksanaan sholat jamaah agar berjalan dengan tertib dan khusyuk, mendorong partisipasi aktif dari siswa, guru, dan staf sekolah dalam kegiatan sholat berjamaah. Kemudian ada Ibu Erdia Wirasanti SPD, Koordinator Inklusi, dengan tugasnya perencanaan dan pengembangan kebijakan inklusi, yaitu koordinator penyusunan kebijakan, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan inklusif yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koordinasi pengembangan pedoman dan standar, merancang pedoman standar operasional prosedur atau SOP dan praktik terbaik untuk memastikan implementasi inklusi yang efektif dan konsisten. Kemudian ada Ibu Rofi Yuliana MPD yang berada di perpustakaan dengan tugasnya perencanaan pengadaan buku atau bahan pustaka media elektronika, pengurusan pelayanan perpustakaan, perencanaan pengembangan perpustakaan. Kemudian ada Bapak Yusuf Aziz SP, Komite Madrasah, yaitu dengan tugasnya mendukung penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Yang kedua, memberikan masukan dan pertimbangan kepada madrasah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan, memantau pelaksanaan program madrasah, mengevaluasi kinerja madrasah, dan memberikan masukan untuk perbaikan. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf.